Halo adik-adik, kelas Galatia dan kelas Efesus. Kita hendak memuji dan meninggikan nama Tuhan di ibadah kita online pada minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 21 Februari. Ya, adik-adik, sebelum memulai ibadah yuk kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberi kita anugerah untuk kita dapat datang ke ruang Maha Kudus Tuhan kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur, Tuhan mengumpulkan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh datang di ruang Maha Kudus Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memimpin dan membimbing kami sehingga kami boleh meninggikan Engkau dengan segenap suara kami, hati kami, hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak ajak, Lose ajak, kita semua bangkit berdiri karena kita hendak meninggikan nama Tuhan, memuji nama Allah kita nyanyikan. Mari kita bersukaria. Karena kita hendak bersukaria meninggikan nama Allah kita yang hidup. Lalu bertepuk tangan yuk. Katakan mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilang semua hati yang tadi Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilang semua hati yang sedih Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalannya. Yuk kita saksikan teman-teman kalian berikut ini. Lose mampu hafalan 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Shalom Lose. Shalom Lose. Sekarang teman hafalan 1 Korintus 12 ayat 27 berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Shalom Lose. Shalom Lose. Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu 1 Korintus 12 ayat 27 yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih Lose. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih Lose. Shalom. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27 yang berbunyi,
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Shalom Lause. Ya, itu tadi video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu ini. Ya, adik-adik, yuk tetap Lause ajak semuanya untuk mengirim ayat hafalannya ya. Nah, sekarang kita hendak mempersiapkan hati kita. Kita hendak menyanyikan sebuah lagu. Do itulah dosamu. Masih ingat lagunya? Pasti semuanya masih ingat. Yuk kita nyanyikan lagu yang akan memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita. Do itulah dosamu. Do re mi fa sol la si do. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan masuk, dosamu dihapuskan. Masalah sidang. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ganda. Yuk kita dengarkan dengan sikap hati yang baik. Halo adik-adik, sebelum kita memulai cerita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun mereka di rumahnya masing-masing, boleh beribadah di sekolah minggu online ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dari Alkitab, firman Allah yang hidup. Tolonglah kami sehingga kami diberikan telinga, mata, hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan menyaksikan cerita yang akan kami sama-sama dengarkan dan saksikan sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause harap semuanya sudah membaca yang sudah dikirimkan oleh Lause Pauline kepada kalian. Karena cerita kita hari ini akan terambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat sampai 5. Lause mau tanya nih, apakah kalian pernah melihat wanita yang ini? Dia adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalian tahu, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah seorang yang pernah menjadi presiden di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2004. Wah, keren ya. Seorang perempuan tetapi memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar. Tapi di Alkitab juga ada loh seorang perempuan yang memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah Deborah. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat kisahnya. Yuk sama-sama kita simak. Jadi begini, saat itu Yosua pemimpin bangsa Israel
sudah mati. Artinya, tidak ada yang memimpin bangsa Israel untuk pergi menuju tanah Kanaan. Nah, ketika Yosua mati, bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka menikah dengan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa yang di luar dari bangsa Israel. Akhirnya, banyak dari orang-orang Israel yang menyembah bukan lagi kepada Tuhan Allah, tetapi kepada berhala, kepada Allah-Allah yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Tuhan Allah menghukum mereka, karena Tuhan Allah tidak suka bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Tuhan Allah menghukum mereka dengan cara bagaimana? Tuhan Allah mendatangkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel. Tapi setelah itu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Apakah Tuhan mendengar? Iya, Tuhan mendengar. Dan Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tuhan setia kepada mereka. Akhirnya Tuhan mengirim yang namanya hakim. Hakim inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada 12 hakim, tetapi hari ini kita akan membicarakan satu hakim saja, yaitu siapa yang tadi langsung sudah sebut? Betul, Deborah. Mau tahu bagaimana Deborah ketika memimpin bangsa Israel? Yuk sama-sama kita menyaksikan kisahnya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Ramah dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah hanya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah dan
Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Wah, kisahnya sangat menarik, bukan? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kisah Deborah yang memimpin bangsa Israel. Dan 3 hal itu Lause berikan nama 3T. T yang pertama adalah Tuhan itu sangat mengasihi kita, sekalipun kita sering membuat Tuhan sedih dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan bahkan menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan cara memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita. Adik-adik, kalau hari ini adik-adik tahu bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, walaupun mereka berbuat yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang dan mengasihi mereka. Untuk itu, jangan pernah membuat Tuhan sedih dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita harus menyenangkan Tuhan yang sudah sayang kepada kita. Yang kedua, T yang kedua yaitu Tuhan membenci dosa. Ingat, Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak suka bangsa Israel melakukan dosa, yaitu menyembah kepada Allah yang lain. Tuhan menghukum setiap orang yang berdosa. Tuhan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan menghukum bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan menghukum karena Tuhan sayang kepada umatnya. Nah adik-adik, ketika kita berbuat salah, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita loh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghukum kita. Tetapi untuk apa Tuhan menghukum kita? Untuk membuat kita sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Sama seperti papa atau mama. Ketika kita berbuat salah, papa mama biasanya apa? Memarahi kita. Nah begitu juga Tuhan. Tuhan menghukum kita supaya apa? Supaya kita sadar kalau kita sudah melakukan yang salah. Lalu kita meminta ampun kepada Tuhan, dan hidup kita adalah hidup yang melakukan apa yang benar. Dan T yang ketiga adalah Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Deborah, seorang perempuan yang mungkin lemah, tetapi Deborah Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa lain yang menyerang bangsa Israel. Kalau Tuhan bisa pakai Deborah, seorang perempuan yang mungkin kelihatannya lemah, Tuhan juga bisa pakai adik-adik loh. Tuhan bisa pakai kalian dengan karunia, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kalian. Untuk itu, jangan pernah merasa aku nggak punya apa-apa. Tetapi
lihat apa yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga adik-adik bisa Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Sekian cerita hari ini, dan saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan yang terambil dari saat ini kita akan menghafal bersama ayat hafalan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 18. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mau memberikan kepada kami berbagai karunia dan kemampuan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang luar biasa pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan juga membenci dosa, dan Tuhan juga bisa memakai kami dengan segala karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah kasihi dan Tuhan sudah tebus dengan darah Kristus yang mahal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih loh Seganda sudah bercerita dan menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Ya, adik-adik, kita hendak merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh loh Seganda, bahwa Tuhan itu membenci dosa, bahwa dosa itu ada konsekuensi, yaitu hukuman yang akan Tuhan berikan, dan kita tidak boleh mengulang-ulang dosa yang sudah kita lakukan karena Tuhan membenci dosa. Dan satu lagi yaitu Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menganggap kita berharga. Siapa dari kita yang merasa lemah, merasa kecil, ya jangan, karena Tuhan mengasihi kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus sayang padaku, walau ku kecil lemah, tapi Tuhan tetap sayang padaku. Yuk kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Ya, adik, kita hendak mengakhiri ibadah online kita dengan kita masuk di dalam doa. Mari adik-adik lo seajak untuk kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, yang mengaruniakan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati buat kami. Kami mengucap syukur, kami yang kecil ini, kami yang masih muda ini, Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar melalui Roh Seganda Tuhan, kiranya firman ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan memberi buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya berdasarkan karena
anugerah Tuhan, karena kekuatan dari Roh Kudus yang menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan hari lepas hari, bersama dengan Tuhan kami mau menempuh hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.